Halo para sobat PM dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bareng channel kita tercinta ini ya, Planet Mobil YouTube channel. Bersama saya Hilmi. Kali ini kita akan berbagi tips dan trik gimana sih memulai bisnis jual beli mobil. Jual beli mobil itu sebetulnya sebuah usaha yang nggak susah juga, nggak susah. Polanya kan sederhana ya teman-teman ya. Kita beli mobil, kita jual cari selisih harga, kayak gitu kan sederhana sebetulnya. Cuman gimana sih mulainya? Modalnya butuh berapa sih? Yang pertama nih ya teman-teman ya, yang perlu disiapkan buat memulai bisnis sebetulnya dari pengalaman saya ya, dari pengalaman saya itu dulu sebenarnya nggak berniat sih buat jual beli mobil. Awalnya itu saya beli mobil, harganya sekitar 30 jutaan ya mobil pertama saya dulu itu, Hyundai Verna kalau nggak salah itu tahun 2002. Itu mulai dari sekitar tahun 2016 kami ya, saya ya, itu cuman dari uang 30 juta sih, nggak niat, dijual kembali gitu. Saya beli cuman buat pakai aja, buat buat pakai, pengen punya mobil gitulah ya, beli yang 30 juta, terus iseng-iseng saya posting di marketplace, saya bagus-bagusin gitu kan, saya bagus-bagusin, eh ternyata bisa dapat lebih gitu loh. Beli lagi, dapat lebih, beli terus gitu continue dan akhirnya sampai sekarang gitu ya, sampai jadi sebetulnya modal awalnya itu nggak ada patokan sih. Mau berapapun bisa, mau berapapun bisa. 20 juta, 30 juta awal beli mobil yang malah justru mobil-mobil yang harga range bawah seperti itu tuh cukup rame gitu, cukup rame diminati di mungkin di perkampungan ya, perdesaan gitu. Dan kalau misal teman-teman di kota itu karena kita marketplace-nya udah banyak ya termasuk di Facebook atau OLX atau apapun lah ya, itu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sih. Dan yang murah-murah itu paling rame itu. Kemudian yang kedua, carinya gimana sih? Nyari paling gampang buat nyari harga pasarnya tentu di marketplace ya. Kita tinggal cari mobil apa tahun berapa, harga pasarnya berapa, kita beli di bawah itu. Kalau misal ada kekurangan-kekurangan dari mobil itu enggak masalah sih. Bisa kita perbaiki, kita spare dana buat perbaikan gitu, tinggal ditawar lagi aja ya. Itu bisa sih sebenarnya, nggak harus yang mobil istimewa baru kita beli, itu nggak harus sih. Yang penting layak aja lah. Itu buat mulai usaha, perbaiki, biar nanti yang beli itu tinggal pakai gitu, seneng gitu. Itu insya Allah barokah lah di situ ya. Itu tipsnya berarti tadi survei harga dulu sebelum beli, survei harga pasarnya berapa, kemudian usahakan dapat dari pemakai langsung sih. Itu marginnya bisa lumayan. Kalau misal beli di sama-sama pedagang tentu udah ada, mereka udah cari untung kan. Otomatis harganya jadi sedikit lebih mahal, nggak seperti yang di pemakai. Itu kemudian ini berarti tips-tips cari mobilnya gimana ya. Pertama tadi cek harga pasar, usahakan dapat dari pemakai. Kemudian yang ketiga itu biasanya sih kalau saya sih saya akan nawar lebih dulu sih di via telepon gitu ya. Kita tawar dulu harganya berapa, kemudian kita datengin, kemudian kita tawar lagi di situ. Nah, itu kan bisa lumayan tuh ada selisih tuh. Itu tips-tipsnya sih mau dipakai enggak ya nggak apa-apa. Kemudian yang keempat tentu kita harus jeli ya, terutama ngecek kondisinya bagaimana, mesinnya, terutama bodi ya. Bodi itu jadi gini, yang namanya cinta itu ya, itu kan turun dari mata ke hati. Artinya orang itu lihat dulu nih, lihat mobil ini kalau udah menarik bodinya, fisiknya itu udah menarik, dia akan lanjut ngecek ke bagian yang lain. Ini tips ya, tips buat dijual kembali mobilnya. Kalau dilihat udah nggak menarik, itu biasanya orang yang mau beli itu males untuk nyalain mesin, males buat lihat dalamnya kayak gimana gitu tuh. Makanya yang nomor satu itu cek fisiknya dulu sih, cek tampilannya, bodinya itu catnya bagus nggak, banyak dempul atau enggak, karena ini kan buat teman-teman yang modelnya sedikit dan pengen memulai bisnis mobil tentu dapat mobil yang tahun-tahun agak tua, nggak apa-apa, tapi cek di fisik bodinya. Itu banyak dempul enggak, catnya gimana. Baru setelah itu, kalau udah oke di bodinya, kita cek ke langkah selanjutnya. Selanjutnya itu di mesinnya. Biasanya mobil tua itu eh, mobil-mobil dengan harga range segitu ya 30 jutaan buat mulai bisnis itu biasanya
mesinnya banyak yang basah, rembes, olinya, eee, udah netes dan lain sebenarnya itu nggak masalah. Tinggal kita ganti saja yang namanya seal atau perpak kayak gitu kan akan rusak termakan usia ya kan dari bahan, karet gitu kan. Itu nggak masalah tinggal kita spare aja buat benerin. Baiknya itu dibenerin biar nanti yang beli itu seneng, nggak kecewa. Jadi mereka akan merekomendasikan, temen-temennya yang mau beli, "Ini beli di sini," gitu. Jadi nama kalian akan bagus, kalau ada yang rusak dibenerin, pokoknya itu. Kemudian, ya kondisi interior dan lain-lain itu udah nomor 3 lah, yang penting itu tadi sih, bodi fisiknya, kemudian mesin. Kalau kaki-kaki ada yang rusak, ya nggak masalah tinggal benerin. Tapi kalau bodi itu penting sih, tipsnya ya buat biar mobil itu cepet laku. Kemudian kalau teman-teman sudah, ngecek kondisinya, kemudian, ya oke cocok, itu jangan lupa dicek kelengkapan dokumennya. Itu penting, karena urusannya sama siapa? Urusannya sama negara ini, bukan sama personal. Tonton cek dokumennya, BPKB, STNK, kemudian, kondisi rangka mesin, nomor-nomornya, nomor rangka, nomor mesin, apa itu ada las-lasan atau tempelan, tambalan, restorasi nomor-nomor itu tuh harus dicek sih itu penting sekali juga sih, karena itu terkait dengan keabsahan dokumen ya. Kemudian kalau bisa pas teman-teman beli itu ajak penjualnya ke kantor samsat terdekat. Buat apa? Buat ngecek keabsahan, itu lebih lebih mantap sih, lebih. Yang berikutnya itu terkait dengan, ini kalau udah dapat mobilnya, udah dibawa pulang, gimana nih cara jualnya? Cara jualnya ya kita lari ke marketplace sih, itu paling rame sih. Kan otomatis teman-teman yang baru mulai itu kan nggak punya showroom ya, nggak bisa majang di pinggir jalan gitu, nggak masalah. Kita punya marketplace banyak banget kok. Mulai dari yang paling rame sih Facebook sih kalau saya lihat ya. Terus bisa ke, ya banyaklah platformnya. Ada OLX, ada Instagram, teman-teman bisa pajang di situ, media sosial. Jadi teman-teman bisa ke media sosial atau marketplace, foto dengan baik atau di video, di review dengan baik. Kalau ada yang rusak jangan lupa dibenerin, itu penting biar nggak kecewa ya. Ini saya tekankan itu di situ, biar nggak kecewa itu karena itu penting. Kemudian yang terakhir nih ya, kalau teman-teman sudah dapat mobil, jual mobil, dapat keuntungan, jangan lupa sodakoh. Itu penting ya, sodakoh ke fakir miskin dan anak-anak terlantar. Mungkin itu sih tips dan triknya, atau ya berbagi pengalaman kami buat teman-teman sobat PM yang ingin memulai sebuah bisnis jual beli mobil yang sebenarnya nggak sulit kok itu, gampang dilakukan. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Tetap pantengin terus biar nggak ketinggalan, subscribe nih. Enjoy aja lah ya bareng channel kita tercinta ini, Planet Mobil YouTube Channel. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.